Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lestari Nurseri Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang istilah-istilah yang ada di dalam tanaman anggur. Istilah yang pertama yaitu batang primer. Ya, ini adalah batang primer. Ini yang disebut batang primer. Batang primer kita bengkokkan, terus ini ya, ini yang dinamakan dengan batang sekunder. Jadi jelas ya teman-teman ya, ini yang dinamakan batang sekunder, batang primer yang kita bengkokkan. Jadi teman-teman, istilah di dalam pengangguran itu memang sangat banyak. Untuk itu kita pelajari satu per satu. Istilah ya, batang primer, batang sekunder. Batang sekunder ini bisa ke kanan, bisa ke kiri, bebas. Tergantung dari teman-teman yang ingin membengkokkannya. Jadi teman-teman, sistem ini saya sebut yaitu single cordon karena batang sekundernya saya bengkokkan satu ke kanan. Seandainya kita bengkokkan ada yang ke kiri, berarti ada dua sekunder, berarti disebut dengan double cordon. Dan ini adalah batang tersier. Batang tersier. Berarti ada batang primer, batang sekunder, terus ada batang tersier. Ini batang tersier, batang tersier, ini batang tersier. Jadi teman-teman, ini adalah tunas air yang kita rawat dan kita tumbuhkan ke atas, itu yang disebut dengan batang tersier. Sudah jelas ya teman-teman, batang primer, sekunder, dan tersier. Sekarang ini adalah tunas bud. Nah, ini adalah tunas bud. Tunas bud ini pengganti dari tunas air. Seandainya nanti tunas airnya mati atau tidak tumbuh, maka nutrisi disimpan di dalam tunas bud. Tunas bud ini bisa pecah dan bisa kita tumbuhkan, dan kita akan buat menjadi cabang batang tersier. Batang tersier ini bisa dibentuk dari tunas bud. Tunas bud ini bisa dari tunas air. Nah, ini tunas bud, yang tumbuh ke atas sebelahnya itu adalah tunas air. Jadi beda ya, tunas bud sama tunas air. Tunas bud adalah cadangan apabila nanti tunas airnya mati atau tidak tumbuh, maka masih ada cadangan yaitu tunas bud. Untuk bisa mendapatkan tersier yang sebesar spidol atau berwarna coklat, yang kita lakukan adalah potes pucuk. Potes pucuk disebut juga dengan accelerat break. Kalau istilah pengangguran biasanya axle break, yaitu penghentian nutrisi. Nutrisinya difokuskan kepada batang tersier. Kenapa kita lakukan potes pucuk atau axle break? Karena nutrisinya akan terfokus kepada batang tersier. Jadi tunas-tunas kecil ini, tunas-tunas yang tumbuh ini kita lakukan potes pucuk. Ya, kita potes pucuknya agar nutrisi tetap terjaga di dalam batang tersier. Nah, ini tunasnya, tunas-tunas muda ini kita potes semuanya. Ini yang dinamakan dengan potes pucuk atau axle break. Jadi paham ya teman-teman ya? Pasti teman-teman akan mendengar istilah axle break atau potes pucuk. Ya, inilah yang dinamakan dengan axle break atau potes pucuk. Proses ini dilakukan agar
batang tersier ini cepat membesar dan cepat untuk dibuahkan. Ciri dari batang tersier yang siap untuk dilakukan pupuk generatif atau pupuk pembuahan, tersiernya berwarna coklat dan sebesar batang pensil, minimal sebesar batang pensil. Lebih besar lebih bagus, nanti bisa memunculkan klaster bunga dompolannya yang sangat besar. Jadi tersier ini kita harus benar-benar pelihara dengan perawatan yang ekstra agar kita kelak pada waktu pembuahan bisa menghasilkan dompolan atau klaster bunga yang sangat besar. Jadi dari tunas tersier, batang-batang tersier inilah buah-buah anggur yang akan tercipta. Jadi buah anggur itu tumbuhnya atau munculnya itu dari batang tersier. Ya, ini primer ya teman-teman ya. Sekali lagi, ini yang disebut dengan primer. Karena kita bengkokkan, jadi ini namanya sekunder. Bebas teman-teman, untuk sekunder panjangnya 2 meter, 4 meter bebas, terserah kepada teman-teman yang cukup selera. Ini yang namanya single cordon. Tersiernya jangan lupa dirawat dengan sebaiknya agar bisa menghasilkan dompolan buah yang besar. Dompolan buah tergantung dari kesuburan, kevigoran batang tersier. Nanti kita kalau sudah waktunya pupuk pembuahan, kita akan lakukan pemangkasan yaitu pruning. Pruning biasanya kita lakukan di batang tersiernya. Jadi batang tersiernya akan kita lakukan yaitu pruning atau pemangkasan, agar nanti setelah pruning diharapkan batang tersier ini membawa tunas-tunas yang membawa klaster bunga. Jadi Pak teman-teman sudah jelas ya, ini yang dinamakan tunas bat, ini tunas bat, ini tunas bat. Jadi istilah di dalam pengangguran itu sangat penting karena akan mempengaruhi tingkat keberhasilan kita dalam membuahkan pohon anggur. Untuk media tanaman atau metan, saya menggunakan komposisi yaitu sekam bakar dengan saya campur fermentasi kohe kambing. Jadi ini saya fermentasi kohe kambing dengan sekam bakar, sehingga komposisi ini yang membuat tanah menjadi poros atau kering, sehingga batang primer ini terbebas dari jamur. Sangat berbahaya kawan atau teman-teman, ini kalau batang primernya terserang jamur akan sangat mempengaruhi kesuburan atau kevigoran batang-batang anggur yang kita tanam. Jadi usahakan metannya harus poros agar terbebas dari jamur, sehingga batang-batang ini sehat dan tidak ada yang terkena hama jamur, karena sangat berpengaruh sekali. Kalau terkena jamur pasti pohon kita akan mengalami kerusakan. Perlu dijaga teman-teman ya, kelembapannya agar tidak terlalu lembab. Ini tersiernya kalau sudah besar bisa kita lakukan pruning. Semoga video ini bermanfaat. Salam pengangguran dari Lestari Nurseri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.